Pernahkah Anda berhenti sejenak lalu memandangi seekor induk kucing yang sedang menyusui anak-anaknya, bukan hanya melihatnya sekilas, bukan sekadar menganggapnya sebagai pemandangan biasa, namun benar-benar memperhatikan tatapan matanya yang tenang, napasnya yang berirama, tubuhnya yang diam namun penuh kehidupan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada ambisi, tidak ada kepura-puraan. Yang ada hanyalah kehadiran yang utuh. Di tengah dunia yang sibuk mengejar pengakuan, mungkin justru seekor induk kucing sedang memperlihatkan sesuatu yang telah lama dilupakan manusia. Sesuatu yang sederhana, namun begitu agung, barangkali cinta yang paling murni. Sejak dahulu manusia selalu mencari makna hidup. Kita membangun peradaban, menciptakan filsafat, menulis kitab, membangun tempat-tempat ibadah yang megah, melakukan perjalanan jauh demi menemukan jawaban. Namun pernahkah kita bertanya, bagaimana jika sebagian jawaban itu sebenarnya berada sangat dekat? Bagaimana jika alam telah berbicara sejak lama, hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarnya? Seekor induk kucing tidak pernah membaca buku tentang kasih sayang. Ia tidak mengikuti seminar tentang pengasuhan. Ia tidak belajar meditasi. Ia tidak mempelajari teori cinta. Namun ketika anak-anaknya lahir, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia menghangatkan mereka, membersihkan tubuh mereka, menyusui mereka, menjaga mereka, bahkan ketika dirinya sendiri kelelahan, seolah ada hukum yang lebih dalam daripada sekadar naluri, seolah kehidupan sendiri sedang bekerja melalui dirinya. Perhatikan matanya, tatapan itu tidak kosong, namun juga tidak dipenuhi keinginan. Ia hadir, benar-benar hadir. Dalam banyak tradisi spiritual, kehadiran penuh dianggap sebagai salah satu bentuk kesadaran tertinggi. Karena ketika pikiran berhenti berkelana, ketika ego berhenti menuntut, yang tersisa hanyalah momen ini. Seekor induk kucing tidak memikirkan masa lalu. Ia tidak menyesali apa yang telah terjadi. Ia juga tidak mencemaskan masa depan. Ia hidup sepenuhnya di dalam saat ini. Bukankah itu yang selama ini dicari banyak orang melalui berbagai latihan spiritual? Manusia seringkali menganggap dirinya sebagai makhluk paling cerdas, namun kecerdasan belum tentu menghadirkan kedamaian. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang kita khawatirkan. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar rasa takut kehilangan. Sementara seekor induk kucing tidak memiliki apa-apa, namun pada saat ia menyusui anak-anaknya, ia tampak begitu utuh, begitu damai, begitu lengkap. Mungkin karena cinta sejati tidak pernah lahir dari kepemilikan, melainkan dari pemberian. Ada sesuatu yang sangat menarik ketika kita memperhatikan proses menyusui induk kucing. Tidak menghitung berapa banyak yang telah ia berikan. Ia tidak meminta balasan, ia tidak berharap anak-anaknya akan mengingat jasanya. Ia hanya memberi karena memberi adalah bagian dari dirinya. Dalam kehidupan manusia, betapa sering kita memberi sambil berharap dihargai, berharap dipuji, berharap dicintai kembali. Harapan-harapan itu perlahan mengubah pemberian menjadi transaksi. Padahal cinta sejati tidak mengenal transaksi. Ia mengalir seperti mata air, semakin dibagikan, semakin hidup. Mungkin inilah yang dimaksud banyak orang bijak ketika berbicara tentang penyerahan diri. Penyerahan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti melawan kehidupan. Induk kucing tidak memaksakan anaknya tumbuh lebih cepat. Ia tidak membandingkan satu anak dengan yang lain. Ia membiarkan kehidupan berkembang sesuai waktunya. Bukankah manusia seringkali kehilangan kedamaian
karena terlalu ingin mengendalikan segalanya, kita ingin mengatur masa depan, mengatur orang lain, mengatur hasil. Padahal tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada saatnya kita hanya perlu hadir, melakukan bagian kita, lalu mempercayakan sisanya kepada kehidupan. Tatapan induk kucing mengandung pelajaran yang sangat sunyi. Ia tidak berkata apa-apa, namun keheningannya berbicara. Keheningan bukanlah kekosongan. Keheningan adalah ruang, tempat di mana hati akhirnya dapat mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Mungkin itulah sebabnya banyak orang merasa damai ketika melihat alam, karena alam tidak berdebat, tidak menghakimi, tidak membuktikan dirinya benar, ia hanya ada. Wah, lihat bagaimana anak-anak kucing menyusu, mereka percaya sepenuhnya kepada induknya. Tidak ada kecemasan, tidak ada rasa curiga, hanya kepercayaan. Kepercayaan seperti itu perlahan menghilang ketika manusia bertambah dewasa. Kita mulai takut, mulai curiga, mulai membangun tembok di dalam hati. Lalu tanpa sadar, kita menjauh dari rasa damai yang pernah kita miliki. Barangkali cinta tanpa syarat bukanlah sesuatu yang harus diciptakan, melainkan sesuatu yang harus diingat kembali, karena jauh di dalam hati manusia ada benih kasih yang sama, benih yang membuat seorang ibu rela begadang demi anaknya. Seorang ayah bekerja tanpa mengenal lelah. Seorang sahabat tetap tinggal ketika semua orang pergi. Kasih itu selalu ada, hanya saja sering tertutup oleh ego. Ego selalu berkata, "Bagaimana dengan aku?" Cinta selalu berkata, "Bagaimana denganmu?" Di antara dua suara itulah hidup manusia berlangsung. Setiap hari kita memilih mendengarkan ego atau mendengarkan kasih. Induk kucing tidak sedang memikirkan dirinya sendiri ketika menyusui. Untuk sesaat, dirinya seakan lenyap. Yang ada hanyalah kehidupan yang sedang diteruskan. Banyak orang mengira pencerahan adalah pengalaman luar biasa, padahal bisa jadi pencerahan dimulai dari kemampuan melihat hal-hal biasa dengan mata yang baru, melihat hujan, melihat pohon, melihat burung, melihat seekor kucing, dan menyadari bahwa kehidupan sedang mengajarkan sesuatu setiap saat tanpa henti. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya selesai. Tepat waktu, benih tumbuh perlahan, bunga mekar sesuai musim. Anak kucing berkembang sedikit demi sedikit. Semuanya mengikuti irama kehidupan. Hanya manusia yang sering ingin mempercepat segalanya. Akibatnya, kita kehilangan perjalanan demi mengejar tujuan. Mungkin kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita berhenti mengejarnya. Seperti induk kucing, ia tidak mengejar kedamaian, ia menjadi damai karena seluruh keberadaannya hadir dalam satu momen. Ketika kita memandang mata seekor induk kucing yang sedang menyusui, mungkin sebenarnya kita sedang memandang sebuah cermin. Cermin yang memperlihatkan seperti apa kasih tanpa syarat. Cermin yang memperlihatkan bagaimana hidup mengalir ketika ego berhenti mendominasi. Cermin yang mengingatkan bahwa kebesaran tidak selalu tampil dalam bentuk yang megah. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam kelembutan, dalam tatapan, dalam kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Bayangkan jika setiap manusia membawa sedikit saja kualitas itu ke dalam kehidupannya, di rumah, di tempat kerja, di jalan, di media sosial. Mungkin dunia akan menjadi sedikit lebih lembut, sedikit lebih sabar, sedikit lebih penuh belas kasih. Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari perubahan kecil di dalam hati. Akhirnya, mungkin pelajaran terbesar bukanlah bahwa seekor kucing adalah makhluk yang suci, melainkan bahwa kehidupan mampu memantulkan
nilai-nilai luhur melalui makhluk yang paling sederhana sekalipun. Ketika kita melihat dengan hati yang terbuka, kita dapat menemukan kebijaksanaan di mana saja. Di dedaunan yang bergoyang, di suara hujan, di mata seorang anak, dan bahkan di tatapan hening seekor induk kucing yang sedang menyusui. Barangkali di sanalah kita diingatkan bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Ia hadir dalam perhatian, dalam pengorbanan, dalam kehadiran yang utuh. Dan ketika hati benar-benar hadir, setiap makhluk dapat menjadi guru, setiap momen dapat menjadi doa, setiap tarikan napas dapat menjadi pengingat bahwa kasih adalah bahasa terdalam kehidupan. Mungkin kita tidak perlu pergi terlalu jauh untuk menemukan jejak Sang Pencipta, karena jejak itu telah lama hadir dalam setiap tindakan kasih yang tulus, dalam setiap kehidupan yang saling merawat, dan dalam setiap tatapan yang memancarkan cinta tanpa syarat. Maka lain kali ketika Anda melihat seekor induk kucing sedang memeluk dan menyusui anak-anaknya, jangan hanya melihat seekor hewan, berhentilah sejenak. Diamlah, rasakan, siapa tahu, dalam keheningan yang tampak begitu sederhana itu, Anda menemukan pelajaran yang selama ini dicari kemana-mana, bahwa cinta yang paling murni tidak pernah berteriak, tidak pernah menuntut, tetapi selalu hadir. Dan justru karena itulah, ia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dimulai dari hati kita sendiri.